saat ibu hamil harus dijaga nutrisinya dengan sebaik mungkin, istirahat cukup, jangan lupa vitamin tambah darahnya. Saat ini untuk stunting yang ada di Kabupaten Sidoarjo itu 2,4%. Beberapa masyarakat ada yang belum ada WC-nya, Mbak. Jadi mulai saat ini memang harapannya kalau bisa memang kita sudah harus pakai ini ya, air mineral itu ya. Ibu, gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, baik dan sehat. Mbak Goma gimana? Alhamdulillah. Sebagai seorang dokter, kemudian istri bupati, kemudian sekarang menjadi wakil rakyat, luar biasa sekali kesibukannya. Ibu, gimana sih, Bu? Apa yang akhirnya menggerakkan Ibu ini untuk menjadi wakil rakyat, melayani masyarakat? Kalau dari dokter aja kan kita sudah pasti melayani masyarakat, katanya Ibu ya. Sebelum Ibu akhirnya menjadi wakil rakyat, sudah menjadi dokter. Apa yang membuat Ibu akhirnya terdorong untuk, oke, saya harus melayani masyarakat? Iya, waktu itu kan di tahun 2009 ya Mbak ya. Saya pertama kali masuk PTT di Puskesmas. Ketepatan waktu itu di PTT-nya Puskesmas Gedangan. Perjalanan waktu itu kalau tidak salah kurang lebih saya 6 tahun di Puskesmas Gedangan. Selanjutnya saya pindah di Puskesmas Sedati. Jadi saya kurang lebih 9 tahun sudah PTT di Puskesmas yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Pada saat PTT itu Mbak memang pengalamannya luar biasa ya. Pengalaman saya bisa bertemu dengan pasien mulai dengan tingkat mohon izin dengan orang yang ekonomi yang mulai menengah ke bawah sampai menengah ke atas. Karena puskesmas sekarang itu kan pelayanannya tidak hanya untuk masyarakat menengah ke bawah, tapi sekarang menengah ke atas pun juga sangat mempercayakan, sehingga banyak sekali dengan perbedaan karakter masing-masing masyarakat ya Mbak ya. Jadi di situ kita itu bisa menilai. Kita bisa menyimpulkan bahwasanya memang kesehatan itu sangat penting sekali, dan kita sebagai pelaksana dan juga sebagai pelayan masyarakat, kewajiban kita memang tidak boleh membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi semua pelayanan itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan kita pun harus bisa ramah dalam pelayanan itu. Kalau pada saat saya sebagai dokter di puskesmas, mungkin saya hanya melaksanakan memeriksa pasien gitu ya Mbak ya. Jadi tidak belum bisa, dalam arti kita itu di situ akhirnya melihat sudut pandang bahwasanya oh ternyata kesehatan yang dibutuhkan masyarakat itu sangatlah banyak yang harus dibantukan terkait dengan pemeriksaan baik itu laborat ya atau pemeriksaan penunjang yang lainnya. Nah, padahal keluhan masyarakat itu kadang lab itu mahal ya. Terus ada tunjangan untuk menentukan diagnosa seperti kayak setelah laborat kan juga kadang ada pemeriksaan yang lainnya ya Mbak ya. Entah Futurosen dan yang lainnya. Itu kan juga membutuhkan anggaran yang lebih tinggi, sehingga bagaimana sih kita itu bisa membantu masyarakat supaya masyarakat terutama yang kurang mampu itu Mbak, biayanya biar tidak terlalu mahal. Sehingga akhirnya waktu itu saya setelah resign 2017 ternyata saya diberikan kesempatan Mbak, di tahun 2021 saya diberikan kesempatan sama Bapak untuk bisa menggantikan beliau di Kepala Desa Pabean. Tetapi saat itu memang bukan keinginan kita ya, karena masyarakat yang mengharapkan, harapannya yang menggantikan setelah Bapak 2 periode di Kepala Desa, akhirnya masyarakat mengharapkan saya bisa masuk di dalamnya. Akhirnya kita setelah pemilihan bisa terpilih jadi Kepala Desa, di situ Mbak akhirnya saya bisa belajar bahwa di Kepala Desa itu kita punya suatu kebijakan, bisa menganggarkan terkait dengan kesehatan masyarakat. Nah, setelah di situ, akhirnya pada saat itu saya bisa
berapa sih yang harus saya siapkan untuk kesehatan balita, berapa kesehatan lansia, berapa remajanya. Nah, akhirnya berjalan Mbak 3 tahun, 3 tahun setengah kalau tidak salah. Saya jadi kepala desa di Desa Pabean ini. Setelah itu karena memang kebutuhan untuk perempuan, nah, itu kan memang sangatlah minim ya untuk di DPR itu, sehingga saya waktu itu ada kesempatan dari partai PKB bahwasanya kaum perempuan bisa untuk berlomba-lomba mengikuti kontestan pemilihan DPR provinsi, sehingga saya berupaya untuk mencoba ikut di dalamnya, Mbak. Seperti itu. Baik, wah luar biasa sekali berarti pengalamannya Ibu. Alhamdulillah. Ibu, kalau boleh tahu, memang dari kecil sudah bercita-cita menjadi seorang dokter atau bagaimana? Kalau anak kecil tuh kan biasanya ditanya, cita-citamu jadi apa? Jadi dokter gitu. Iya ya, tapi waktu itu saya kok enggak kayaknya Mbak ya. Terus akhirnya kenapa kok memilih, oke saya jadi dokter aja? Waktu itu saya disupport oleh bapak saya ya. Jadi setelah saya SMA itu bapak saya itu memberikan saran saya untuk bisa ke kedokteran itu dikarenakan kalau di kedokteran itu melihat bahwa empatinya seorang dokter itu kepada masyarakat pasien itu luar biasa ya Mbak ya. Harapannya intinya kita itu bisa menolong masyarakat, itu aja sih Mbak. Berarti memang sudah ada dukungan ya Bu ya dari orang tua untuk mengabdi ke masyarakat begitu ya. Selain orang tua juga, wah suami juga sangat mendukung sekali Mbak. Iya, luar biasa ya. Kalau kita bicara tentang dokter sendiri kan memang nggak bisa pandang bulu ya Bu ya. Mau rakyat menengah ke bawah atau menengah ke atas, kalau memang kondisinya darurat ya harus segera ditolong Mbak. Iya, seperti itu. Selama perjalanan menjadi seorang dokter, apa Bu suka dukanya? Suka dukanya ya Mbak ya. Sukanya itu kita itu satu, kita itu bisa menolong seseorang yang memang membutuhkan ya. Dalam arti kalau pasien itu bukan hanya biasanya yang hadir ke puskesmas itu bukan hanya periksa, tetapi kadang terutama ini pasien lansia, mereka itu sering datang dengan berkeluh kesah cerita, hanya ingin cerita, seperti itu. Jadi cuma ingin curhat ya Bu ya? Saya dulu itu sering Mbak, waktu di puskesmas itu sering sekali ditempatkan di poli lansia. Nah, jadi akhirnya saya di situ tempat curhatan para nenek kakek-kakek ya. Tapi senang Mbak, mereka itu sangat apa ya, walaupun usianya itu lebih senior dari kita, mereka sangat sekali juga menghormati kita gitu ya. Maka kita sebagai seorang yang muda ini juga hukumnya wajib untuk menghormati para orang tua. Iya, wah, luar biasa. Emang kalau kita ngobrol sama lansia sebenarnya mereka hanya ingin didengar begitu. Iya, seperti itu Mbak. Mungkin anak-anaknya sudah kerja. Sibuk ya. Iya, yang benar Mbak ya, memang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, keluarganya masing-masing gitu. Baik. Nah, setelah akhirnya 14 sampai 15 tahun lah menjadi dokter, kemudian sempat menjadi kepala desa dan akhirnya sekarang menjadi anggota DPRD begitu. Bagaimana Ibu memandang kesehatan di Sidoarjo terutama? Kita bicara tentang Sidoarjo dulu, Bu. Kalau di Sidoarjo ya Mbak ya, kalau di Sidoarjo ini alhamdulillah terkait dengan kesehatan ini pemerintah sangat mensupport sekali. Karena di sini bahwasanya untuk masyarakat yang di Sidoarjo, sekarang kan sistem UHC sudah dilaksanakan. Tetapi masih dalam proses ini Mbak ya, tingkatan-tingkatan itu nanti harapan dari pemerintah kabupaten bahwasanya setiap masyarakat jika periksa itu memang tidak harus wajibnya membawa apa itu kayak BPJS-nya, cukup dengan KTP aja, insya Allah nanti next ke depan sudah bisa ya. Meskipun di klinik swasta Bu? Iya, jadi sekarang di Sidoarjo klinik swasta pun semuanya sudah kerjasama dengan BPJS. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, iya. Sudah ada Mbak, mudah sekali sekarang. Dan itu apakah sudah ada sosialisasi terhadap masyarakat terutama di Sidoarjo Ibu? Sudah Mbak, sudah semua sudah dilakukan sosialisasi dan semua puskesmas sudah melakukan akreditasi semuanya. Hampir seluruh puskesmas se-kabupaten itu akreditasinya sudah mencapai
A ya Mbak ya. Memang harus ada standar Iya, akreditasinya begitu kayaknya ya. terkait pelayanan ya Mbak ya. Oke. Berarti memang untuk saat ini, ke depannya masyarakat Sidoarjo ini akan lebih mudah untuk Nah, mendapatkan pelayanan kesehatan begitu. Nggak harus bawa mm. BPJS, tapi cukup membawa KTP dan di mana aja. Ya, Oke, wah luar biasa sekali Sidoarjo. meringankan ya Mbak ya, meringankan sekali, Bu. untuk Daripada masyarakat. kalau misalkan kalau dulu kan BPJS ngapunten ya, kalau di Iya. daerah saya kan harus ke puskesmas dulu, Mm. kemudian baru dirujuk Oh iya, begitu kan. Kalau klinik terdekat belum kerjasama berarti nggak bisa pakai BPJS. Oke. Untuk melihat apakah klinik ini bekerja sama dengan BPJS atau belum, bagaimana Bu caranya? Sekarang kan sudah di medsos kan sudah ini Mbak, sudah bisa kita lihat di situ bahwasanya klinik mana yang memang belum kerjasama dengan BPJS. Itu sudah terdaftar Mbak, itu sudah disosialisasikan jauh-jauh hari sampun itu. Jadi semoga masyarakat juga paham ya Bu, mana aja yang bisa menggunakan BPJS, mana yang tidak begitu ya Bu ya. Baik, Ibu selain menjadi seorang dokter, kemudian pernah menjadi kepala desa dan sekarang menjadi anggota dewan, Ibu juga ketua TPPKK Sidoarjo. Nah, gimana nih Ibu dalam mendukung misi Ibu dalam isu kesehatan, khususnya untuk penanganan stunting di Sidoarjo Ibu? Kalau stunting ini kan bicara stunting nggak cuma anak yang sudah lahir ya Bu ya, tapi mulai dari ibu yang hamil ya. begitu. Sebagai sesama perempuan, bagaimana ini Bu? Iya, memang kasus stunting ini luar biasa ya. Tapi kita juga patut bersyukur bahwasanya memang kita itu di wilayah di daerah kita ya itu terutama kabupaten, desa, kabupaten, kecamatan, desa itu memang sudah dari dulu ya Mbak ya, dari semenjak kita itu sudah tersusun dengan baik untuk semua program. Jadi saya saat ini diberikan amanah sebagai ketua tim penggerak PKK Kabupaten, yang mana kita ini pastinya tidak bisa sendiri ya Mbak ya untuk mengatasi terkait dengan program stunting ini. Jadi saya beserta dengan tim penggerak PKK Kabupaten dan juga tim penggerak PKK Kecamatan ya sampai di tingkat desa itu kami selalu menyampaikan bahwasannya harus ada anggaran yang dimasukkan di APBD maupun di APBDes terkait dengan penanganan stunting ini, Mbak. Selain itu kalau kita yang di tim penggerak PKK Kabupaten, kita itu berkolaborasi Mbak pastinya dengan OPD terkait, misalnya dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup ya, Sandang Pangan dan juga PUPR. Karena untuk kasus stunting ini kan pasti ada intervensi baik itu yang spesifik dan yang sensitifnya. Sehingga semua kita berkolaborasi bagaimana caranya supaya penurunan stunting yang ada di kabupaten ini bisa turun. Dan alhamdulillah saat ini untuk stunting yang ada di Kabupaten Sidoarjo itu 2,4%. 2,4%. Iya. Turun dari sebelumnya berapa? Turun dari sebelumnya 8,3%, Mbak. Luar biasa pencapaian. Jadi alhamdulillah. Berapa lama ini Bu? Ini kita sudah mulai di tahun 2021 pada saat waktu itu mohon izin Bapak masih menjadi wakil bupati itu sama bupati yang sebelumnya Nyuwun Sewu Gus Mudor, mereka berdua ini sudah berusaha dengan semaksimal mungkin bekerja sama bagaimana dengan lintas sektor ini bisa berjuang untuk bisa menurunkan angka stunting. Sehingga tahapannya 2021, 2022 sudah mengalami penurunan, 2023 sampai sekarang alhamdulillah. Selama 4 tahun penurunannya hampir 6% ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Nah, kalau kita bicara anggaran tadi sempat Ibu menyebutkan bahwa harus ada anggaran. Apakah selama ini belum ada atau sudah ada tapi anggarannya masih kurang? Kalau untuk saat ini sebenarnya Mbak dari sebelumnya memang saya melihat memang hampir semua baik itu pemerintah kabupaten sampai kecamatan desa semua sebenarnya sudah menganggarkan Mbak. Ya, cuma memang Nyuwun Sewu ya Mbak ya, memang ada beberapa desa yang tidak sama Mbak untuk penganggarannya.
Oh, Karena kan oke. PAD-nya desa tidak sama Iya antar desa iya, yang betul. lainnya. Mhm mhm. Kabupaten kota pun juga tidak sama ya Mbak ya. Mhm mhm. Jadi memang ada beberapa yang agak ada sedikit nggak sama untuk jumlahnya, seperti Berarti itu. memang sudah ada anggarannya, cuma Mhm. mungkin, nilainya tidak Nilainya yang sama. tidak sama. Oke, Mhm. dari anggaran yang sudah ada menurut kacamata Ibu sendiri apakah sudah cukup atau, harus ditambah begitu, Bu? Kalau Melihat dengan kondisi stunting saat melihat ini ya, Bu, kondisi ya? saat ini ya Mhm, Mbak ya. mhm, Kalau untuk melihat kondisi saat ini memang harusnya ada penambahan Mbak, mhm. biar bisa lebih maksimal maksudnya. Oke Heeh, oke. ya. Memang harus ada penambahan gitu ya, Bu, Mhm ya, mhm, untuk iya. mengatasi stunting Iya, sendiri. Baik, mhm. dari kacamata seorang dokter nih, Ibu, sekaligus Mhm. legislator, bagaimana Ibu melihat kondisi stunting di Jawa Timur saat ini? Kalau tadi kita bicara di Oh ya. Sidoarjo, Mhm sekarang mhm kita mhm mhm. bicara di Jawa Timur secara keseluruhan, bagaimana Mhm. Ibu? Untuk stunting yang ada di Jawa Timur, kita sangat juga mensyukuri ya Mbak ya, Mhm, mensyukuri karena untuk di Jawa Timur ini, untuk terkait dengan stunting mhm, ini, baik itu Ibu Gubernur, mhm, OPD, dan mhm, yang lainnya itu responnya itu sangat positif sekali. oke, Sehingga angka stunting, di Jawa Timur yang sebelumnya itu nyuwun sewu kurang lebih 17,7% Mbak, mhm, di kalau tidak salah di, tahun 2022 ya. mhm mhm, Tetapi saat ini sudah bisa mencapai 14,7%. Jadi oke, memang sudah tren yang positif sudah dilakukan oleh Ibu Gubernur dan mhm mhm, juga, para OPD yang terkait, mhm, kolaborasinya juga sampun luar biasa. mhm mhm. Karena memang bekerja sama dengan lintas sektor ya, Mbak, Iya ya. iya iya. Seperti itu sih Tapi kalau kerjanya. kita bicara stunting sendiri ya Bu ya, baik Mhm, di Sidoarjo maupun di Jawa Timur, mungkin ada, pemirsa yang belum tahu begitu, apa sih sebenarnya yang mhm, menyebabkan stunting dan bagaimana caranya kita mengetahui, "Oh anak ini stunting." Bahkan mungkin ibu hamil mhm, sudah bisa mendeteksi nggak sih Bu kalau masih hamil? Kalau sudah lahir kan mungkin masih bisa terlihat kasat mata ya Bu ya, tapi mhm kalau mhm mhm. pada saat hamil apakah sudah terdeteksi kalau calon bayinya ini stunting atau bagaimana Ibu? Jadi gini, Mbak, untuk stunting itu kan memang beberapa ya, Hmm, memang disebabkan oleh karena kekurangan gizi kronis mhm. pada saat di masa 1000 hari pertama kehidupannya. Oke Jadi oke. mulai di dalam kandungan Mhm. sampai anak usia 2 tahun itu sudah bisa nanti terdeteksi bahwasanya, dia itu akan tahu terkena stunting. Mhm. Jadi gini Mbak, penyebabnya yang pertama ya, ini Mhm. kita Kita sampaikan dulu iya ya Mbak ya, iya betul. penyebabnya apa Mhm. dulu ya. Jadi penyebabnya itu yang pertama gizi buruk pada saat kehamilan. Jadi Mmm. pada saat kehamilan sampai 2 tahun ke depan anak itu ya, Mhm jadi mhm. 1000 hari pertama kehidupan, itu biasanya penyebabnya karena kurang nutrisi pada saat ibu hamil. Mmm, Jadi mhm. mungkin, pada saat kehamilan, ibu hamil itu nutrisinya nyuwun sewu, kurang dicukupi ya. Mmm. Dan juga mungkin jika dikarenakan karena setelah melahirkan, anak itu tidak diberikan MPASI atau Oh, ASI eksklusifnya yang pertama 0 sampai 6 bulan tidak diberikan, Mbak. oke. Itu berpengaruh sekali Oke, ya. heeh. Selanjutnya MPASI itu diberikan 6 bulan sampai usia 2 2 tahun. tahun ya. Mhm. Selanjutnya penyebabnya selain tadi Mbak ya, Mhm gizi buruknya, mhm. yang kedua bisa dikarenakan dengan terbatasnya terkait dengan air bersih ataupun sanitasi, yang kurang, Mbak, yang layak. Jadi Ap nyuwun sewu, nggih. karena beberapa masyarakat Heeh. terkait dengan toilet itu kan nyuwun sewu, Mbak, Nggih ya, nggih. di terutama di pedesaan atau Mhm di yang pelosok-pelosok ya, Mbak, mhm. itu beberapa masyarakat ada yang belum ada WC-nya, Mbak, Oh, masih ada dan seperti itu itu. mempengaruhi, Bu? Itu sangat mempengaruhi, karena apa? Karena selama ini masyarakat yang tidak memiliki WC itu, maaf ya, Mbak, ya, Heeh. BAB-nya kan langsung ke sungai. Oke. Lah padahal sungai itu Mhm. kadang masih banyak ada yang masih dibutuhkan masyarakat. Kadang masih ada yang cucinya kan, maaf Oh, ya Mbak dari ya, situ berarti iya, ya, Bu, ya? cucinya Oke. di situ, Mhm terus mhm. kadang maaf loh Mbak, Nggih nggih nggih. namanya di pedesaan Nggih ya, nggih.
kan masih ada kadang nyucinya. Iya, Wah, itu betul, loh masih Mbak. ada yang nyuci di Iya, sungai. itu berpengaruh sekali. Dan juga masih banyak masyarakat itu yang air minumnya masih pakai sumur bor. Oh, Karena nggak boleh sebenarnya sumur atau bor itu bagaimana? kan kandungan zat besinya kan terlalu tinggi ya Mbak ya. Oke. Iya, jadi mulai saat ini memang harapannya kalau bisa memang kita sudah harus pakai ini ya, Air mineral air itu ya, mineral Bu, itu ya? ya. Tapi kita nggak boleh sebut merek ya Iya, Mbak ya. nggak boleh. Iya. Cukup air mineral. Oke. Jadi itu ya Mbak Oke, ya. Dua, yang ketiga itu bisa juga dikarenakan karena mungkin ya Mbak ya, pengetahuan tentang ibu terkait dengan kesehatan juga nyuwun sewu minim ya. Yang paling besar ini Mbak, ini kita sampaikan bahwasanya penyebabnya juga dikarenakan karena pernikahan dini ya Mbak ya. Karena masih ada anak usia kurang dari 19 tahun yang sudah dinikahkan. Oke. Nah, itu Kemudian? yang nanti resikonya Mbak, karena anak usia kurang dari 19 tahun itu secara fisik maupun mental sebenarnya masih sangat ini Mbak, kurang sekali, apalagi terkait dengan organ yang di dalamnya. Rahim terutama ya Mbak, itu masih belum siap. Nah, itu juga Oh, itu bisa menyebabkan bisa. stunting juga? Iya. Karena badan ibunya yang belum siap begitu, Bu? Atau Iya. gimana? Jadi kalau usia nyuwun sewu lho Mbak ya, Nggih, usia kurang dari 19 tahun. Ilmu juga terkait tentang kesehatan kan juga masih belum bisa maksimal ya Iya, Mbak ya. heeh. Kesiapan organnya Mbak terutama ya. Oh. Organ kurang dari 19 tahun untuk kesiapan hamil itu kan kadang masih ini Mbak, belum siap. Kan orang hamil itu biasanya maaf loh Mbak ya, trimester pertama bawaannya nanti entah mual, muntah ya, kalau enggak siap. Kan kadang anak usia 19 tahun kurang masih suka, ya maksudnya dia masih bermain ataupun dalam arti bermain tanda kutip dengan seusianya maksudnya Mbak, masih untuk pendidikan selanjutnya kan gitu. Nah, jadi mereka belum siap karena ilmunya juga saya yakin masih belum siap. Belum gitu. siap karena memang secara organ bagian dalam dan juga secara mental juga belum siap begitu ya Bu Iya, ya? Jadi nanti kalau misalkan trimester pertama biasanya mual, terus nggak mau makan. Nanti terkandung, misalnya Mbak, si anak ini juga nggak paham, nanti kalau hamil konsumsi apa yang baik untuk saya. Selanjutnya kalau anak sudah lahir, nanti anak saya kasih makan apa nih yang bagus untuk anak saya. Itu kan kadang masih ini Mbak, pengetahuannya masih kurang. Jadi itu tadi penyebabnya. Nah, kalau misalkan masih pada saat kondisi hamil Bu, berarti belum bisa terdeteksi apakah bayi ini nantinya stunting atau tidak? Itu bisa dicek Mbak, dilihat dengan rutinnya dia kontrol setiap bulannya. Kan kalau kontrol setiap bulan itu Mbak, biasanya ada selain detak jantung janin, itu ya pemeriksaannya, itu juga nanti timbang badan ibu, dan juga nanti pasti sudah terdeteksi berat badan bayi berapa di dalam kandungannya. Apalagi kalau sekarang sudah ada tren USG yang 4 dimensi Mbak, insya Allah pastinya sudah bisa ini. Berarti kalau misalkan pada saat hamil, apakah bisa terdeteksi stunting atau tidak, ya memang dari pemeriksaan rutin setiap bulan dan mungkin lebih akuratnya di USG 4 dimensi itu ya Bu? Iya. Kemudian setelah melahirkan, kalau tadi Ibu sempat menyinggung tidak memberikan ASI eksklusif begitu untuk anaknya selama 6 bulan pertama. Ngapunten nyuwun sewu, untuk ibu-ibu yang mungkin ASINya tidak keluar, digantikan dengan susu formula, apakah itu juga mempengaruhi Bu? Atau bagaimana? Sangat mempengaruhi juga sih sebenarnya Mbak. Sebenarnya kan selain dari intervensi spesifik yang memang pengaruh terhadap bayinya, juga ada intervensi yang sensitif. Jadi bayi lahir, jika kita itu misal Mbak, nyuwun sewu, kalau memang anak itu tidak bisa mendapatkan ASI eksklusif, selama ini kan memang formula ya Mbak ya. Formula itu sebenarnya kalau memang betul-betul tidak bisa ASI-nya diberikan oleh anak tersebut dengan kondisi mungkin ibunya sakit atau bagaimana, itu boleh diberikan formula ya. Tetapi selain formula, kebersihan juga harus selalu dijaga ya Mbak ya. Seperti itu. Dan juga manfaatnya sebenarnya ASI itu luar biasa Mbak. ASI eksklusif itu
bisa juga memicu untuk perkembangan anak. Karena saya punya pengalaman sendiri ya Mbak. Anak pertama saya ASI eksklusif, anak kedua itu ASI sama formula. Manfaatnya itu bahwasanya kalau kita ASI eksklusif, anak ini tidak gampang sakit Mbak. Kekebalan tubuhnya itu sangat kuat ya. Sedangkan kalau ASI ataupun hanya formula aja, itu kemarin pengalaman dari anak saya yang kedua itu nyuwun sewu, sering sakit, sering kita itu apa ya, donatur ke rumah sakit setiap bulan gitu Mbak. Ini pengalaman. Terus juga yang kedua selain juga sangat manfaat untuk kesehatan, juga sangat hemat sekali. Kalau kita kan ASI nggak perlu beli susu formula. Nah, kalau susu formula kan kita harus beli Mbak itu. Nah, padahal juga untuk perkembangan otak Mbak itu juga sangat bagus dengan diberikan dari ASI eksklusif. Iya. Baik, kalau kita bicara tentang stunting ini kan berarti si ibunya sendiri itu memiliki peran yang besar, begitu ya Bu ya. Iya. Kalau pengalaman jenengan sebagai seorang dokter, ada nggak sih Bu program atau mungkin sosialisasi atau apa itu namanya ya untuk memberikan pengetahuan terhadap ibu hamil bahwa ini loh ibu hamil tuh nantinya akan seperti ini, nanti kalau anaknya lahir kalau bisa diberi ASI, manfaatnya seperti ini, seperti ada Bu, seperti itu. Kalau sosialisasi karena kita tim penggerak PKK itu kan kita ada kader ya Mbak ya. Nah, jadi kita itu hampir setiap program kita dalam 1 tahun Mbak, itu kita pasti di situ mencantumkan program terkait kesehatan ibu dan anak, itu pasti ya. Sehingga kita itu bisa misalnya ada informasi dari pusat ya, atau ke provinsi, pusat, provinsi, kabupaten, desa ya Mbak ya. Sehingga informasi ilmu yang dari provinsi itu biasanya kita sampaikan Mbak. Jadi kalau kita sudah dapat ilmunya, kita sampaikan ke kader ya. Selain kader itu juga pasti kita mengundang ibu kepala desa. Karena dia sebagai pimpinan stakeholder yang di desa ya Mbak. Kita ikut sertakan sehingga kita bersama-sama harus hukumnya wajib mensosialisasikan terkait tentang stunting dan pencegahannya. Nah, jadi insya Allah kalau tentang sosialisasi sudah tidak diragukan Mbak. Nah, setelah tahap sosialisasi, apakah ada pendampingan Ibu khusus untuk ibu hamil terutama sampai beliau nanti melahirkan, diusahakan yang mendampingi ini supaya mensupport untuk ASI-nya mau keluar. Kadang Bu, pengalaman saya dari teman-teman dan lain sebagainya itu kan kadang-kadang ASI tidak keluar karena ibunya merasa bukan depresi sebenarnya. Hopeless, jadi lebih ke hopeless. ASIku nggak keluar, udah hopeless akhirnya ya udah deh susu formula aja. ASIku nggak mau keluar, sehari, 2 hari, 3 hari nggak keluar, akhirnya dia hopeless, ya udah kasih susu formula aja. Nah hal-hal seperti ini kalau misalkan tidak ada pendampingan dari yang berpengalaman, entah itu kader, entah itu bidan atau dokter, itu kan tidak bisa mendukung mental ibu hamil ini tadi begitu Bu. Setelah adanya sosialisasi, apakah ada pendampingan juga? Kalau untuk kita di Sidoarjo kemarin kita ada SOTH ya Mbak ya, Sekolah Orang Tua Hebat. Jadi di situ ibu-ibu yang pada saat hamil dan juga ibu-ibu yang mempunyai bayi atau balita itu diundang Mbak. Jadi nanti per desa itu ada beberapa yang diundang, yang mana di situ dia nanti akan diberikan ilmu ya tentang pengasuhan anak. Nah, pengasuhan anak mulai cara pemberian makan, cara pemberian ASI eksklusif, MPASI, dan juga setiap desa untuk di wilayah Kabupaten Sidoarjo ini sudah ada bidan desanya. Ya, selain bidan desa, puskesmas pun juga selalu menyiapkan bidan yang turun untuk membantu mendampingi sosialisasi tersebut, Mbak. Selain dari puskesmas ya Mbak ya, juga kader. Ini support dari keluarga ini juga harus bisa mendampingi, terutama para suami. Nah, ini ya, suami harus bisa mendampingi dalam arti mendukung, mensupport supaya ibu ini bisa telaten untuk memberikan ASI. Jika memang ASI belum bisa keluar, nanti biasanya bidan desa Mbak sama pendampingnya yang apa itu di puskesmas itu biasanya dikasih tahu kok Mbak.
Oke. Iya, diajari caranya bagaimana supaya ASI itu bisa lancar. Selain dari pola makan, istirahat cukup, vitamin-vitamin. Soalnya memang kalau hari pertama beberapa itu memang susah, Mbak, nggak Iya bisa betul, keluar iya, ya. karena stres habis melahirkan ya Bu ya. Iya, tapi memang Oke, butuh support ya, iya support iya, berarti memang sudah keluarga. ada ya Bu ya, kalau Sudah ada seperti selain itu. ada sosialisasi, ada pendampingan juga, sudah ada support lah Sampai itu dari. dihadirkan loh Mbak bapaknya. Oh, Jadi pada saat di oke. hari akhir itu Heeh. bapaknya dihadirkan di SUTH tersebut, Oh, sehingga oke. juga diberikan ilmu sedikit terkait tentang itu tadi, MPASI juga. Baik, selain mungkin salah satu program dari pemerintah Sidoarjo ini SOTH untuk menanggulangi stunting, adakah program lainnya Bu yang akhirnya menjadi oke, ini program ini harus dijalankan supaya stunting di Sidoarjo bisa turun, dan turunnya kan luar biasa Bu selama tahun Sangat terakhir. signifikan ya. Iya, sangat signifikan, 6% lebih loh. Ada Iya. program apa ini yang menjadi gongnya ini? Oh iya. Kalau di Sidoarjo kemarin karena memang dari pemerintah kabupaten itu juga berkolaborasi dengan lintas sektor dan juga TPPS, tim percepatan penurunan stunting, Mbak. Jadi mereka menekan terkait intervensi spesifik dan intervensi sensitifnya. Jadi selain pemberian vitamin tablet tambah darah, itu juga edukasi terkait dengan ASI eksklusif, kesehatan yang lainnya, tentang ibu hamil, dan juga kemarin kita di Sidoarjo sudah ini Mbak, ODF ya. Apa itu Bu? Jadi ODF itu nyuwun sewu, sudah tidak BAB di sembarang tempat. Oh, oke. Nah, jadi jamban bersih sudah ada di Sidoarjo. Itu Mbak pencetusnya ya. Yang kedua itu karena kita kemarin juga ada kerjasama dengan UNICEF dan UNUSA yang mana Sidoarjo dipakai untuk pilot project untuk pemeriksaan deteksi dini lila keluarga. Pemeriksaan deteksi dini lila keluarga, lingkar lengan. Oh, lingkar lengan. Ya. Ya. Jadi lingkar lengan itu pemeriksaan lingkar lengan, di situ nanti ada pita warna-warni Mbak untuk mengukur lingkar lengannya. Kalau misalnya di garis merah berarti itu stunting. Kalau di garis yang kuning berarti itu kurang. Kalau di garis hijau itu baik. Bisa Seperti itu. dari Iya. lingkar lengan saja. Ya, terus juga banyak kemarin yang dilakukan. Selain itu ada ini Mbak, pemberian bantuan subsidi untuk anak-anak yang memang terkena stunting itu diberikan daging ayam sama telur. Itu jumlahnya kalau tidak salah di 29 desa. Di 10 kecamatan. Dan juga ada SOTH tadi Mbak yang sudah kita lakukan di Sidoarjo. Wah, luar biasa sekali. Seperti sampai itu, menjadi iya. pilot project-nya Jawa Timur ya Bu ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Bu, kalau kita bicara dari sisi DPR-nya Ibu ya, dari sisi kebijakan, apa Bu langkah konkret yang dilakukan oleh DPRD Komisi E terutama untuk menanggulangi stunting ini Bu? Kalau untuk kita di DPRD provinsi ya Mbak ya, terutama ini kita sangat luar biasa ya, dalam artian kita ini DPRD Provinsi Jawa Timur untuk selalu mengupayakan bisa dengan pendekatan ya Mbak ya, dengan pendekatan yang multidimensi dan juga sistemik, yang mana kita di sini berkolaborasi pastinya ya Mbak ya, berkolaborasi bagaimana kita itu untuk pendampingan terkait kebijakan penganggaran Mbak. Nah, itu juga selalu kita dampingi ya Mbak ya. Juga kita lakukan intervensi langsung di lapangan, terutama terkait MBG, terus juga PMT Mbak ya. Apa itu, pemberian makanan tambahan. Untuk yang stunting? Tidak hanya stunting Mbak, jadi PMT sekarang ada dua, PMT penyuluhan dan PMT pemulihan. Kalau PMT penyuluhan itu diberikan untuk edukasi, bagi untuk bayi yang sehat itu memang PMT-nya harus diberikan 1 bulan sekali. Sedangkan kalau untuk PMT pemulihan itu untuk mereka yang terkena stunting, seperti itu. Kalau yang terkena stunting diberikannya berapa kali? Itu ada
yang nyun sewu Mbak, kalau stunting apa berat badan turun atau ini ada, kalau stunting itu selama 56 hari, kalau berat badan turun itu berarti pemberiannya kurang lebih 28 hari. Seperti itu. Kalau ada masih dalam artian turunnya tidak terlalu, itu mungkin hanya kisaran 14 hari Mbak, seperti itu. Dan selain juga tadi intervensi ya secara langsung itu juga kita DPRD ini harus bisa membantu bagaimana cara supaya masyarakat ini nanti bisa juga mendapatkan lebih banyak sosialisasi tentang kesehatan dan yang lainnya. Ini terutama pemberian pola asuh gizinya, Mbak. Ini yang harus kita tekankan, seperti itu. Baik, kalau saya tertarik membahas tentang PMT apa tadi Bu? PMT pemberian yang pemulihan sama pemulihan dan apa itu penyuluhan. Penyuluhan, Kalau MBG ini kan untuk anak-anak yang sudah sekolah ngaten Tapi kalau untuk PMT pemulihan dan penyuluhan ini kan berarti untuk anak-anak yang belum sekolah dan dinilai mana yang bayi sehat, mana yang berat badannya turun dan mana yang stunting begitu. Kalau yang stunting sendiri tadi jenengan sebutkan 56 hari pemberian makanan begitu, makanan sehat. Setelah 56 hari ini apakah nantinya diberhentikan kemudian ada evaluasi atau bagaimana? Setelah 56 hari itu nanti sebelumnya enggak sampai 56 hari setiap bulannya kita ada evaluasi Mbak. Karena setiap bulan kita ada posyandu ILP itu posyandu untuk keluarga, semua keluarga ya bisa periksa pada saat itu. Itu nanti setiap bulannya akan dilihat, dimonitoring dari KMS-nya Mbak. Jadi KMS-nya nanti terlihat bulan ini berapa timbang badannya, tinggi badannya, bulan ini berapa, nanti akan terpantau, sehingga nanti akan tahu hasilnya berapa setelah kurang lebih 56 hari tersebut. Nah, kalau untuk pemulihan stunting sendiri, untuk misalkan anak ini ternyata stunting begitu, untuk menjadikan anak ini tidak stunting lagi butuh waktu berapa lama, Bu? Kalau untuk menjadikan anak stunting tidak jadi stunting lagi itu memang banyak faktor ya Mbak ya, ada beberapa faktor memang. Selain dari faktor kesehatannya ya, juga makanan pendampingnya, makanan pendamping ASI-nya Mbak. Jadi intinya bahwasanya kalau sudah mengikuti tahapan yang kemarin stunting, sudah diikuti tahapannya, berarti diharapkan harus bisa menjaga stabilitas tersebut. Oh, jadi program ini hanya untuk awalnya begitu ya Bu ya, supaya menjadi pelajaran penting untuk orang tua dan nanti diharapkan orang tua ini bisa melanjutkan program ini secara mandiri Tapi selama ini mohon maaf bahwasanya biasanya yang kemarin setelah stunting sudah setelah melalui tahapannya alhamdulillah sudah tidak stunting lagi karena berat badannya sudah meningkat. Di waktu 56 hari ini. Oh, berarti cukup cepat juga ya Bu ya, 2 bulan, sekitar 2 bulan. Karena kan sudah edukasi terkait pola makannya itu kan Mbak ya, juga dijaga kesehatan vitaminnya, gitu sih. Kerjasama yang memang sudah ini, karena makanan yang diberikan itu kan langsung Mbak, makanannya langsung dari puskesmas, dari pemerintah, bukan jadi masyarakat tidak menerima anggaran, tetapi anggaran itu langsung diwujudkan makanan yang sudah siap saji. Dan itu sudah dipertimbangkan gizinya pastinya, karena kan di puskesmas ada ahli gizi, sudah dipertimbangkan gizinya, terus dan yang kebersihan dan yang lainnya. Baik Ibu, sejauh ini bagaimana kerjasama antara DPRD, pemerintah daerah dan juga tenaga kesehatan di lapangan dalam penanganan masalah stunting ini? Kalau untuk di Sidoarjo nih Mbak ya terutama ya, nggak apa-apa ya berarti kan? Ya. Kalau di Sidoarjo ini alhamdulillah untuk DPRD, Pemkab dan juga tenaga kesehatan ya itu memang sudah sangat solid sekali terkait untuk penurunan stunting ini. Harapannya sih memang untuk stunting yang di Sidoarjo dengan kolaborasi ini semakin bisa menjadikan zero stunting di Sidoarjo. Tetapi untuk sinergitas ini memang harus perlu kita tingkatkan Mbak ya. Kita tingkatkan yang mana dalam artian kita harus bisa menyamakan penyamaan persepsi terkait dengan data yang ada di pusat maupun juga di daerah sampai di tingkat kesehatan ya Mbak ya, itu yang penting. Dan juga sinergi ini perlu ditingkatkan melalui dengan
peningkatan kapasitas kader di masing-masing desa. Itu sangat dibutuhkan ya Mbak ya. Terus juga untuk terkait ini Mbak, monitoring untuk evaluasi terkait lintas sektor ya, itu harus selalu rutin dan juga harus bisa transparan terutama ya. Itu hukumnya wajib ya Mbak ya, seperti itu. Seperti itu sih Mbak, di situ aja alhamdulillah. Baik, kalau kita bicara tentang stunting sendiri ya Bu ya, sebenarnya kan ini adalah sebuah kesadaran dari orang tuanya begitu. Selain tadi disebutkan oleh jenengan bahwa orang tua ini harus siap secara mental, secara fisik juga, kemudian dukungan dari keluarga begitu. Nah, ada beberapa mungkin kasus stunting yang sebenarnya orang tuanya ini secara usia sudah cukup matang gitu. Kemudian secara fisik juga sudah cukup siap untuk hamil, untuk mempunyai anak. Tapi ternyata prakteknya masih memiliki anak yang stunting. Entah itu dari pengetahuannya atau mungkin dari segi ekonomi. Kadang-kadang Bu ngapunten, banyak masyarakat yang sudah tahu nih anak-anak itu harus makan yang bergizi, tapi secara ekonomi saya nggak sanggup ngasih makanan yang seperti ini ke anak saya. Akhirnya nantinya anaknya menjadi stunting begitu. Nah kalau melihat kondisi yang seperti ini, apa sih Bu solusi yang bisa Ibu tawarkan terhadap masyarakat dan juga pemerintah daerah begitu? Jadi untuk memang ya Mbak ya, untuk terkait stunting ini kita tidak bisa bekerja sendiri ya. Memang butuh untuk kolaborasi dengan lintas sektor, dan yang utama itu sebenarnya itu kan masyarakat itu nyuwun sewu Mbak. Masyarakat itu sudah mampu dan ini ya. Intinya itu sebenarnya masyarakat bukan berarti tidak mempunyai makanan, tapi sebenarnya masyarakat itu sudah memiliki tetapi hanya belum memahami tata cara pemberian pola makan yang baik. Jadi memang saya yakin semua masyarakat insya Allah kesejahteraannya sudah tercukupi ya Mbak ya. Tetapi pola tata cara bagaimana sih penyajian itu kan juga sangat mendukung. Karena ada beberapa yang memang harus diperhatikan Mbak, tata pemberian pola makan kepada anak itu. Contohnya, Ibu? Contoh yang pertama yaitu bahwasanya harus tepat waktunya. Dalam arti tepat waktunya, contoh kalau anak usia 0 sampai 6 itu hanya boleh diberikan ASI eksklusif. Selanjutnya usia 6 bulan ke atas itu diberikan MPASI. Dan pemberian MPASI pun itu harus juga diperhatikan Mbak untuk gizinya ya. Itu sangat penting. Selanjutnya selain tepat waktu, itu juga adekuat. Maksudnya adekuat itu gini Mbak, bahwa makanan untuk bisa menjadikan anak ini tidak terkena stunting harus dipikirkan yang pertama bahwasanya makanan itu harus ada makanan pokok. Makanan pokok ini biasanya nyuwun sewu Mbak, dari beras kayak gitu ya, atau dari singkong seperti itu karbohidratnya ya. Yang kedua harus diperhatikan protein nabatinya dan juga protein nabati dan juga untuk hewani ya Mbak ya. Selain itu juga dikenalkan sayur sama buah ya. Setelah adekuat harus diketahui aman. Aman di sini artinya bahwasanya kebersihan sebelum penyajian harus diperhatikan ya. Terus kebersihan peralatannya seperti itu. Kebersihan sebelum menyajikan atau menyuapi anak. Setelah itu ya Mbak ya. Terus yang terakhir itu harus tahu bagaimana cara pemberian makanan pendamping itu, MPASI-nya itu harus tepat waktu, maksudnya rutin ya, rutin pagi siang malam, dan juga harus bisa diberikan selama 30 menit tanpa harus anak pakai lihat TV atau bermain. Seperti itu cara pemberiannya sih Mbak. Berarti memang banyak stepnya sebenarnya ya Bu ya. Iya. Dan kalau kita bicara dari komposisi makanan yang seperti sudah jenengan sebutkan tadi, ada karbohidrat, protein, nabati dan juga hewani, kemudian ada seratnya begitu dari sayur. Sebenarnya kalau misalkan nih Bu, misalkan saya bertanya nih, anak ini dikasih protein yang hewaninya cukup telur aja, mungkin orang tuanya cuma bisa beli telur atau daging ayam seminggu sekali, kemudian nabatinya hanya tahu tempe begitu.
apakah cukup aman, cukup memenuhi gizi anaknya? Sebenarnya cukup, Mbak, cukup ya, walaupun sesuai dengan kemampuan karena ya Iya, itu iya, ya. heeh, heeh. Kalau di Sidoarjo ini sebenarnya ada bahan lokal yang sangat mendukung untuk bisa Mhm. memicu, Mbak. Oke. Karena di sini bahan yang lebih murah pun ada seperti lele. Kan di sini ada mujair, Mbak, ada mujair, ada bandeng. Itu proteinnya juga tinggi dan dijamin harganya juga sangat insya Allah bisa mencukupi kantong dari masyarakat Sidoarjo. Oke, wah, berarti Iya. sebenarnya ini tinggal bagaimana masyarakatnya. Kembali Mm-mm. lagi ke masyarakat ya, Ibu ya. Mm-mm, Pemerintah mm-mm. sudah sangat banyak sekali programnya, Mm-mm, sudah mm-mm. banyak usahanya juga untuk Iya. membantu. Tergantung nanti bagaimana masyarakat menjalankan begitu. Iya, iya, Ibu, iya. ada pesan nggak Bu untuk masyarakat Jawa Timur atau khususnya Sidoarjo, terutama ibu-ibu yang Oh, ibu muda, ibu ibu muda yang ya. sedang hamil, ibu yang barusan Hmm. melahirkan, bagaimana menjaga anaknya supaya terhindar dari stunting gitu. Oh, siap ya. Untuk para ibu-ibu muda, kami sedikit memberikan suatu inovasi ya. Di sini harapannya untuk para ibu muda, jika memang pada saat ini dalam kondisi hamil, yang utama dilakukan harus memang satu harus melek IT ya Mbak ya. Dalam artian harus banyak belajar terkait tentang kesehatan ibu dan anak. Supaya nanti biar bisa paham. Yang kedua, harapannya pada saat ibu hamil harus dijaga nutrisinya dengan sebaik mungkin, istirahat cukup, jangan lupa vitamin tambah darahnya harus diminum ya Mbak ya. Kalau masa kehamilan bisa mempengaruhi. Jadi selama kehamilan minim vitamin tambah darah itu harus diminum selama 90 hari. Dan setelah mungkin melahirkan, nanti mohon ibu muda harus bisa memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Dan jangan lupa untuk ibu muda, anak, bayi, balita harus selalu diimunisasikan. Pesan-pesan yang ini untuk terutama ibu muda, jangan lupa suaminya, keluarganya harus diajak untuk ikut mensupport kegiatan dalam arti bagaimana cara untuk bisa merawat bayi dan balita ini bisa sehat dan tidak terkena stunting. Oke, Siap. baik. Ya banyak sekali pesannya ya Bu ya. Siap. Kita sama-sama berdoa dan juga menjaga ya Bu ya supaya Sidoarjo dan juga Jawa Timur ini angka stuntingnya semakin turun. Kalau bisa zero stunting di Jawa Timur ya supaya masyarakat Jawa Timur semuanya sehat begitu ya Bu ya. Amin ya Mbak. Makasih doanya ya mudah-mudahan terkabulkan. Nah Ibu sebagai dokter juga semoga nanti bisa tetap mengedukasi masyarakat selain menjadi wakil rakyat juga kan sebagai dokter mengedukasi masyarakat supaya masyarakat semakin paham ngaten ya Bu. Siap. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sami-sami, matur suwun. Sehat selalu.